Oke baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru khususnya yang menyusun soal, tetapi mungkin kita semua juga harus perhatikan karena kita juga nanti pasti akan menyusun soal. Mungkin saya sudah pernah jelaskan di semester sebelumnya tentang pembuatan soal, jenis-jenis soal. Jadi ini master soal Bapak Ibu sudah terima dari MGMP ya, dari MGMP sudah terima dari kurikulum, dari panitia. Jadi yang Bapak Ibu telah terima, pastikan pada saat Bapak Ibu menghidupkan, aktifkan kontennya, enable kontennya dulu. Kemudian setelah itu mata pelajarannya tinggal ganti dengan mata pelajaran, misalnya matematika wajib 10. Ya, ya. Nah, ini soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda ini, di sini ini template 40, artinya ini untuk dua soal. Sesuai dengan komposisi soal yang diberikan oleh kurikulum, maka untuk pilihan ganda itu terdiri dari 12 soal pilihan ganda biasa. Karena ada 12 soal, maka template-nya ini ada 24, yaitu dua paket, dua paket soal. Jadi Bapak Ibu untuk paket soal yang A itu di nomor satu, kemudian paket soal B itu di nomor 2. Jadi misalnya nomor 1, 2 itu berarti kelompok soal satunya. Berarti nomor satunya bagian A, bagian B. Kemudian soal yang kedua itu untuk kalau yang A-nya di nomor 3, yang B-nya nomor 4. Dan seterusnya ya. Jadi ini saya buat di kunci jawaban itu dia dalam kelompok soal, kelompok satu. Jadi kelompok satu ini artinya yang ini bagian A, yang ini bagian B. Ya itu ya, jadi Bapak Ibu jangan isi nomor 1 sampai 12 dulu A, setelah itu 13 baru mulai lagi dari B. Tetapi ikuti saja A sampai B. Kemudian 1 sampai saya tidak jelaskan soal pilihan ganda, Bapak Ibu tinggal hapus tulisannya ini. Ini tinggal ganti soalnya, yang ini jawabannya. Tinggal diganti isi jawabannya. Jangan merubah atau menambah kolomnya yang ada di pilihan ganda. Oke. Yang kedua itu adalah jenis soal pilihan ganda kompleks. Soal pilihan ganda kompleks itu diberikan semua sama, yang master soal 30, 20 maupun 15 semua sama. Itu ada 6 soal. Jadi 6 soal, ada 3 soal, jadi 2 paket, makanya di sini ada pilihan ganda kompleksnya sampai 6. Artinya yang pertama, yang kedua itu untuk bagian 1 dan bagian A dan bagian B. Bagian A dan B. Nah, soal pilihan kompleks itu saya kasih defaultnya itu ada 3, 4, 5. 5 pernyataan. Bapak Ibu bisa kurangi, bisa juga tambahkan, tidak ada batas ya. Dan kompleks. Contohnya, ini contoh soal kompleks yang sederhana saja. Soal anak SD. Misalnya kabupaten atau kota yang ada di NTT. Oke, misalnya Kupang. Kemudian misalnya Lombok. Misalnya ini TTS, TTU. Nah, kemudian Bima. Oke, ya ini untuk soal yang 5 pernyataan jawabannya ada 1, 2, dan 3. Jadi untuk pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari 1. Jadi Bapak Ibu jangan membuat soal pilihan ganda kompleks tapi jawabannya cuma 1. Kalau 1 itu berarti pilihan ganda biasa, tapi pilihan jawabannya minimal 2. 2 jawaban atau lebih. Nah, dan tidak semua juga dijawab ya, jadi tidak semua jadi jawaban. Jadi yang sampai soal pilihan ganda kompleks pernyataannya 5 semuanya jawabannya. Gitu ya, tidak ya. Jadi makin banyak pilihan makin bagus. Itu untuk jenis pilihan ganda kompleks. Nah, untuk tombol simpan ini jangan dihapus Bapak Ibu, tetap saja. Nah, kemudian ini pilihan ganda kompleks. Yang berikut itu adalah soal menjodohkan. Nah, soal menjodohkan ini saya buatkan 3 pernyataan. 3 pernyataan. 3 pernyataan itu yang pertama itu adalah kita buat dulu soalnya.
jadi soal penjodohan itu Bapak Ibu bisa deskripsikan soalnya. Misalnya ini berikut ini tentang berikut ini jodohkanlah pernyataan dengan pertanyaan dengan jawaban. Ya, tentang kabupaten atau ibu kota provinsi, dan ibu kota. Ya, itu kasih jawaban. Misalnya di sini NTT, kemudian di sini ada NTB, di sini ada Bali. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu jawab ini, tulis semua jawaban. Untuk semua ini jawabannya semua sama. Jadi misalnya ini Kupang, Mataram, Bali. Ya, jadi ini tinggal di copy saja. Ini di copy saja, jawabannya sama dengan yang di sini. Gitu ya, itu untuk soal menjodohkan. Bapak Ibu bisa menambah kolom ini. Ini kolom bisa ditambahkan, misalnya untuk tambahkan tinggal klik di sini, tekan tombol tab di keyboard. Tombol tab di keyboard Bapak Ibu untuk menambah satu baris lagi. Ya, ini misalnya ada 4 baris. Bapak Ibu bisa tambahkan baris pertanyaannya. Tapi saya kasih defaultnya 3, mau tambah lebih bagus lagi. Oke, itu menjodohkan itu ada 4 soal. Berarti 2 paket ya, berarti cuma ada 2 soal. Ini paket A-nya, ini paket B untuk soal pertama. Ini paket A, nomor 3 ini paket A, dan ini paket B untuk soal yang kedua. Itu jenis soal menjodohkan. Kemudian yang berikut adalah soal isian singkat, sama ada 2 soal. Soal isian singkat itu Bapak Ibu deskripsikan soalnya. Jadi di sini misalnya soalnya berapakah hasil, misalnya hasil dari misalnya 25 pangkat 25 dan nih kali, dan 20 kali 15 contoh ya, ini contoh soal. Di situ ya, ini untuk isian singkat. Nanti sebentar baru saya jelaskan jawabannya. Jadi untuk isian singkat itu maksimal jawabannya itu 2 kata. Bapak, ini bukan soal uraian ya, beda dengan soal uraian. Soal isian singkat itu maksimal 2 kata. Jadi misalnya nanti saya akan buat kunci jawabannya sebentar. Kita akan lihat kunci jawabannya, itu soal isian singkat. Dan yang terakhir itu adalah soal benar salah. Soal benar salah Bapak Ibu hanya tugaskan untuk kelompok soal benar salah ini, dalam satu soal itu satu kompetensi atau satu kelompok soal yang dibuat. Contohnya misalnya ditanyakan tentang kalau di bahasa Indonesia itu soalnya tentang puisi. Misalnya dia tanya tentang puisi, berarti betul-betul dari pernyataan ini nih pernyataannya tentang puisi. Misalnya pernyataan salah, misalnya puisi harus minimal 1 baris, benar atau salah. Puisi harus disertai musik, dan seterusnya. Ini contoh. Yang ini yang Bapak Ibu satu pernyataan nanti ini benar atau salah. Ini tentang puisi. Ini 3 pernyataan. Saya kasih default 3, tetapi Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengurangkan. Minimal 2 atau 3. 2-3 lah, jangan sampai soal menjodoh ini isi soal benar salah tapi hanya pilihannya cuma ada 1. Jadi ini defaultnya semuanya 3. Jadi kita ikuti saja 3. Ini soal benar salah. Oke, yang untuk kunci jawaban. Untuk kunci jawabannya kita masuk ke kunci jawaban. Pada saat pembuatan kunci jawaban kita mulai dari yang adalah pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks. Oke, ini pilihan ganda kompleks nomor 25. Oke, contoh di sini nanti dianggap jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, jawaban E. Seandainya jawaban yang benar itu adalah A, C, dan D, maka Bapak Ibu bisa kasih kunci jawabannya di 25 itu
adalah 25 itu A, C, D. Nah, itu untuk jawaban pilihan ganda kompleks ya. Jadi ACD. Jadi kami bisa lihat di sini kalau ACD berarti kuncinya yang pertama, yang ketiga dengan yang keempat. Itu untuk kunci jawaban pilihan ganda kompleks. Sedangkan yang berikut adalah untuk soal menjodohkan. Nah, yang soal menjodohkan ini jawabannya itu Bapak Ibu tinggal tulis misalnya yang ini NTB Bali. Nah, Bapak Ibu tinggal jawab ini yang benar yang mana. Jawaban yang pertama itu misalnya Kupang, yang kedua itu NTB, yang ketiganya itu adalah Denpasar ya. Ini Denpasar. Bukannya ini jawabannya misalnya Denpasar. Contoh, ini contoh ya. Ya, berarti ini yang jadi kunci jawaban. Nah, ini Bapak Ibu copy. Jadi ini kunci jawaban ini urutannya dari sini. 1, 2, 3. Jadi ini kunci jawabannya. Nomor 31. Ya, itu kunci jawaban untuk nomor 31. Itu kunci jawaban soal menjodohkan. Kemudian yang berikut adalah jenis soal isian singkat. Nah, isian singkat itu Bapak Ibu hanya tulis maksimal 2 kata. 2 kata ya. Tetapi kalau dalam bentuk angka harus ditulis dalam bentuk angka. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu tambahkan dalam kurungnya, jawablah dalam bentuk angka. Nanti saya akan buatkan tutorial menjawab dari siswa dalam bentuk angka. Jawablah dalam bentuk angka. Kemudian itu jawaban dalam bentuk angka. Itu. Jadi contohnya misalnya berapakah hasil ini? Itu soal nomor 35. 35. Nah, misalnya jawabannya 175. Ini masih dalam satu kata ya. Dalam satu kata. Nah, tetapi seandainya ada jawabannya dalam bentuk pangkat atau akar. Nah, itu jawabannya seperti ini. Ini untuk yang soal matematika. Misalnya 2 akar 3. Berarti 2-nya itu spasi, akar 3-nya digabung. 2 akar 3. Nah, kemudian sama juga misalnya 5 pangkat 7. Nah, berarti di sini ya. 5 pangkat 7. Nanti ini juga kita jelaskan ke siswa untuk menjawab soal akar dengan pangkat. Selain itu, jadi hanya bisa menjawab soal dengan bilangan bulat. Kemudian soal yang bilangan negatif juga begitu ya. 0,5. Nah, 0,5 berarti 0,5 atau 0,5 bisa. Itu untuk yang 0,5 ya. 0,5. Kemudian untuk soal yang misalnya pembagian. Nah, kalau pembagian pakai stripe ya. Biasanya misalnya 12 bagi 7. Nah, atau 12 per ya, bukan pembagian per. 12 per 4. Jadi jawabannya seperti itu ya. Nanti dikunci jawabannya seperti itu. 12 per 4. Nanti dibuat teks dulu. 12 per 4. Ya, begitu ya. Itu untuk kunci jawaban isian. Jadi maksimalnya 2 kata ya. Maksimalnya 2 kata. Tidak boleh lebih. Yang berikut itu adalah yang terakhir soal benar salah. Benar salah ini Bapak Ibu tinggal lihat dia punya pernyataan. Misalnya Bapak Ibu membuat 3 pernyataan. Pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Maka Bapak Ibu tinggal lihat ini pernyataan pertama benar atau salah atau benar. Benar atau salah. Jadi untuk pernyataan ini tidak wajib harus semua jawabannya benar semua atau salah semua. Tinggal Bapak Ibu kombinasikan. Bapak Ibu kombinasikan ini benar atau salah. Dan ingat untuk soal benar salah ini dalam satu pernyataan minimal ada 3 ya. Jangan Bapak Ibu buat hanya 1 saja. Ini kemudian ya. Jadi misalnya di sini soalnya 3 ya. Benar-benar salah. Berarti B, S. Misalnya yang ini S, B. Itu untuk kunci jawaban benar dan salah. Untuk scoring ini saya sudah buatkan. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bisa gunakan. Saya sudah bagi sama rata. Untuk soal pilihan ganda yang 40 nomor ini, saya kasih skor satu soal itu 4 poinnya. Kemudian untuk pilihan ganda kompleks itu poinnya 6.
Kemudian soal menjodohkan itu 9. Kenapa 9? Karena dalam satu soal menjodohkan itu ada 3 pernyataan. 3 pernyataan, jadi misalnya kalau dia benar 3, dia benar 3-3-nya, berarti dia dapat 9. Satu soal dia dapat 3. Untuk soal isian singkat dia dapat 5. 1 poin dapat 5, sedangkan soal benar salah itu 6. Dengan asumsi kalau ada 3 pilihan, berarti kalau dia pilihan benarnya 1, berarti dia dapat poinnya 2. Jadi sehingga kalau 3 soal dia dapat 6. Sehingga total maksimalnya itu ada 200 karena ada 2 paket soal. Ya, jadi ini mata pelajarannya, penyusun soal, peminatannya silakan diisi Bapak Ibu. Kemudian untuk soalnya seperti itu. Oke, baik. Ini saja untuk jenis soal. Jika ada yang bertanya, bisa tanya di grup. Selamat pagi.